sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal TKP HOTS CPNS 2021 yang High Order Thinking Skill jenis tes karakteristik pribadi. Ini merupakan modul terbaru dari CPNS 2021 yang bagian 7 teman-teman ya. Oke, tanpa banyak bicara, langsung aja kita menuju ke soalnya, dan silakan buat teman-teman yang belum mengecek di bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa lihat di deskripsi video. Oke, langsung aja kita menuju ke soal nomor 1 teman-teman. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa tahun ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk memperbaiki dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan: A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikannya semua keputusan saya terdokumentasi. Dan E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Oke, silakan sifat Anda sebagai pemimpin dalam kondisi seperti ini, yang mana pilihannya paling tepat? A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Jadi yang paling tepat dapat skor 5 adalah D. Memperhatikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Ini merupakan keputusan terbaik karena sudah banyak kali dikasih kesempatan, dikasih pelatihan, tapi tetap aja kinerjanya seperti itu. Memang dia bodoh teman-teman ya, sehingga keputusannya adalah D. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelola. Jelas ya? Ya, sehingga yang paling tepat adalah D. Oke, next kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 2. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Dan E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya untuk soal ini. Sebelum kita jawab bersama-sama, silakan dijawab oleh komentar atau dalam hati Anda teman-teman. Kami kasih kesempatan 1, 2, 3. Oke, kalau sudah dijawab kita lihat. Langsung aja kita cek jawabannya adalah yaitu E. Jadi yang paling tepat adalah E. Kenapa E teman-teman? Yuk kita lihat pembahasannya.
Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan sebagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Jadi yang paling tepat adalah E, teman-teman. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal pembahasan nomor 3. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun setiap di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan, A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Dan E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Oke teman-teman, silakan bisa di post videonya dan dijawab dalam hati atau pada kolom komentar di bawah bisa. Oke, kalau sudah kita cek jawabannya adalah C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Kenapa C? Kita lihat jawabannya. Topik kreativitas dan inovasi. Mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Nah, sehingga opsi C adalah yang paling tepat. Opsi E itu poinnya 4, opsi A itu 3, opsi B itu 2, dan opsi D itu 1. Jadi TKV itu tidak ada jawaban yang salah, ada poin-poinnya seperti itu. Oke, next kita lanjut di pembahasan dan soal nomor 4. Beberapa hari terakhir di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi paling baik terhadap setiap masalah mereka. Dan D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Dan E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Oke, silakan yang mana jawabannya teman-teman. Anda bisa post videonya dan bisa jawab yang paling tepat kira-kira yang mana. Oke, kalau sudah dijawab kita langsung cek jawabannya adalah yaitu D. D. Bersimpati dan memberikan solusi, nasihat, dan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kenapa D yang paling tepat teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Topik ini orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etika baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Nah, seperti itu orientasi pelayanan terhadap orang lain. Sehingga yang tepat adalah opsi D. Jelas ya? Oke, next sebelum kita lanjut di pembahasan dan soal di nomor 5. Ini kami membahas hanya 10 soal teman-teman informasinya, dan silakan buat teman-teman yang ingin versi lengkapnya sebenarnya ada 25 soal, bahkan banyak sekali bagian dan modul-modulnya yang bisa teman dapatkan.
Syaratnya sangat mudah dan simpel sekali, yaitu like dan subscribe video ini, serta share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa sertakan alamat email atau nomor WhatsApp-nya untuk kami kirimkan dan masukkan di grup pembahasan CPNS 2021. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut ke soal dan pembahasan nomor 5. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan yang jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkan setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan: A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya dikerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kita lihat langsung. Jawabannya adalah yang paling tepat, yaitu C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Kenapa opsi yang paling C yang paling tepat? Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Nah, jadi SOP-nya bukan masalahnya di sana, teman-teman. Tapi bagaimana kita adalah bertanggung jawab, bekerja mandiri dan profesionalisme. Jelas ya? Oke, kita next di soal nomor 6. Anda baru saja dimutasi di sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari perusahaan untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru di daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan: A. Memberitahukan kepada karyawan bahwa karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Silakan, yang mana paling tepat jawabannya? Oke, kita lihat langsung. Jawabannya adalah yaitu E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Jelas ya, jadi yang paling tepat adalah E. Kenapa? Kita lihat pembahasannya nih teman-teman. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, menunjukkan sikap dan kemampuan pemimpin dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan dan membimbing mereka, terutama jika karyawan belum berpengalaman. Oke, seperti itu. Jelas ya? Next, kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 7. Beberapa tahun lagi Anda akan masuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda masuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A.
Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak-anak dan cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya. Kelak ketika waktu tersebut sudah tiba, beristirahat saja setiap hari di rumah, menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. E. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua. Yuk, yang mana jawabannya? Sebagai seorang pensiun, kira-kira Anda di posisi ini, mana yang paling Anda ambil? Oke, kita lihat jawabannya adalah A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua dengan anak dan cucu. Ini yang paling tepat. Skornya 5. C, ini skornya 4. B, skornya 3 dan D, 2. E yang paling sedikit, teman-teman. Ya, memiliki tanah berbagai tempat strategis, investasi masa tua. Oke, kenapa jawabannya A yang paling tepat? Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan. Mempunyai tekad untuk mengembangkan diri dan berpikiran maju. Selalu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Tekad untuk sukses. Nah, ini orientasinya bekerja secara berkelanjutan, teman-teman. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 8. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara atau PNS, untuk mengurangi permasalahan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah menjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Oke, yang mana jawabannya teman-teman untuk soal ini? Yap, kita lihat jawab aja, yaitu jawabannya adalah yang paling tepat. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Ya. Karena di sini setiap harinya berangkat untuk bekerja. Ada kata berangkat, berarti di sini ada kata bepergian. Ya, jelas yang paling tepat adalah B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Topik sosial budaya, kesadaran, dan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Nah, kontribusinya adalah ya tentu kita harus menggunakan transportasi umum, bukan menggunakan transportasi pribadi atau sepeda motor maupun mobil pribadi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jelas sekali yang paling tepat adalah B. Next kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 9. Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas itu sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruhnya bertanggung jawab. E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Oke, dengan kasus seperti ini yang mana jawabannya? Yap, kita lihat langsung aja. Jawabannya adalah yaitu C. Membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Kenapa? Yuk kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok selalu bersifat terbuka dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaannya.
Ini yang paling bijak, yaitu C teman-teman ya. Jadi tidak ada hal-hal yang bertentangan baik dari pelaku kesalahan maupun dari perusahaan atau karyawan. Oke, kita next lanjut di soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini kami mengharapkan kepada teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya, karena kami ingin melihat Anda berpartisipasi dalam soal dan pembahasan CPNS 2021 ini, biar terjadi keseriusan dan kami cek nanti jawabannya. Dan langsung bisa ditinggalkan nomor WhatsApp-nya untuk kami kirimkan file lengkapnya. Oke, kita lihat soal nomor 10. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian setiap diskusi berlangsung ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tantangan namun teman tersebut sudah menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda: A. Diam saja dan mengikuti semua gagasan demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Dan E. Keluar dari ruangan diskusi dan beritahu kepada atasan. Oke, silakan untuk soal ini kami mohon jawabannya di kolom komentar teman-teman ya. Yang mana yang paling tepat untuk kondisi dan situasi seperti ini, apakah A, B, C, dan E. Dan jangan lupa sertakan nomor WhatsApp Anda untuk kami kirimkan file versi lengkapnya, karena sebenarnya di sini ada 25 soal. Teman-teman bisa pelajari dan tidak perlu nonton video dan menghabiskan banyak kuota maupun waktu Anda. Yaps, tapi syaratnya gampang, like dan subscribe, sertakan di komentar Anda untuk kami segera kirimkan, karena itu syaratnya mendapatkan file lengkapnya. Oke, thank you. Kira-kira semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan silakan jika ada hal-hal yang masih bingung atau terkendala yang belum jelas atau ada kesalahan di sini, kami tunggu juga di kolom komentarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.